Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 28 bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun ma yasturul musalli. Bab apakah yang bisa dijadikan sutrah bagi orang yang sholat. Bab ini menjelaskan ukuran benda yang dijadikan sutrah. Jadi benda yang dijadikan sutrah minimal seperti sandaran yang ada di atas onta. Ini kurang lebih berapa? Sekitar 1 hasta atau 30 cm. Jadi minimal sutrah seperti sandaran yang ada di belakang onta, yang biasa dipakai musafir untuk bersandar. Ukurannya kurang lebih 1 hasta sampai 30 cm. Ini ukuran perkiraan. Adapun garis soft tidak termasuk sutroh. Adapun garis soft
tidak termasuk sutroh. Demikian pula sajadah. Sajadah tidak termasuk sutroh. Demikian maksud bab ini. An Talha ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu qala kunna nusalli wad dawabu tamurru baina aidina. Talha berkata, kami salat, yaitu di padang pasir atau di tengah-tengah perjalanan, sedangkan binatang-binatang lewat di depan kita, seperti onta atau keledai yang dijadikan kendaraan pada waktu itu. Fadzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun menyampaikannya, menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mithlu mukhiratir rahli takunu baina yaday ahadikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, letakkan seperti pelana onta, seperti sandaran yang ada di atas kendaraan. Letakkanlah di depan kalian. Tsumma la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Setelah itu tidak membahayakan yang lewat di depannya. Artinya yang lewat di depan atau di luar sutra. Jadi yang penting kita memperhatikan antara kita dan sutra. Adapun yang lewat di luar sutra tidak membahayakan sholat kita. Yang lewat di luar sutra tidak membahayakan sholat seseorang. Dari hadis ini diambil pelajaran minimal ukuran sutra seperti sandaran di atas kendaraan. Tahu ya sandarannya, bayangannya, bantalan itu yang ada di atas onta, pelana. Minimal ukuran sutra seperti pelana yang ada di atas onta. Ini berapa ukurannya? Ya wallahu alam, bisa jadi 1 hasta atau kurang sedikit. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, garis shaf dan sajadah tidak termasuk apa? Sutra. Garis shaf dan sajadah tidak termasuk sutra. Pelajaran berikutnya, semua yang lewat di luar sutra tidak membahayakan orang yang sholat. Semua yang lewat di luar sutra tidak membahayakan orang yang sholat. Wallahu a'lam. Bab berikutnya. Jelas ya? Jadi kalau tidak jelas bisa ditanyakan langsung. Waalaikumsalam. Karena kita ingin mengencangkan gas kita. Babun as-salatu ila harbatin
Bab salat menghadap tombak. Waalaikumsalam. Bab salat menghadap tombak. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal Eid amara bil harbah fatudau baina yadayhi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk salat pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, beliau memerintahkan supaya diletakkan, supaya ditancapkan tombak di depannya. Fayusalli ilaiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap tombak tersebut. Wan nasu wara'ahu, dan para sahabat salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaf'alu dzalika fi safar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian ketika safar. Famin thamma ittakhadhal umara, dan setelah itu para umara mencontoh demikian seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan ketika salat Idul Fitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat di masjid, tetapi beliau salat di lapangan. Walaupun salat di lapangan tetap wajib menghadap apa? Sutra. Kalau salat berjamaah, siapa yang wajib menghadap sutra? Imamnya saja. Kalau salat berjamaah, yang wajib menghadap sutra hanya imamnya saja. Sedangkan makmum cukup mengikuti sutrahnya imam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya ditancapkan tombak, dan beliau salat menghadap tombak tersebut. Tombak kan tinggi, berapa senti tombak itu? 1 meter? Kurang lebih 1 meter, 1 meter lebih. Nah ini kan tinggi, bisa dijadikan sutroh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian ketika safar. Otomatis lebih ringan ini sutroh, bisa ditancapkan dimanapun beliau singgah. Setelah itu para umara, itu para khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini diambil pelajaran wajibnya salat menghadap sutroh, wajibnya salat menghadap sutroh. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan salat menghadap tombak. Dibolehkan salat menghadap tombak. Artinya tombaknya dijadikan apa? Sutra. Jadi sutra itu bisa tombak, bisa tongkat, bisa pelana onta,
atau yang lainnya. Bab berikutnya, babun, di antara faedah yang berikutnya, sutrahnya makmum mengikuti sutrahnya imam. Sutrahnya makmum mengikuti sutrahnya imam. Artinya makmum tidak perlu membawa tombak sendiri-sendiri. Jadi cukup apa? Imamnya saja yang sholat menghadap apa? Sutra. Adapun makmum cukup sutrahnya imam mencukupi sutrahnya makmum. Wallahu a'lam. Bab berikutnya, babun as-salatu ila rahilah. Bab salat menghadap onta, menghadap kendaraan yang sedang duduk. Salat menghadap onta untuk dijadikan sutrah tidak mengapa. Yang dilarang adalah salat di kandangnya onta. Jadi lainnya, salat menghadap onta dan salat di tempat onta, yaitu meminum air, istirahat di kandangnya. Salat di kandangnya onta dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat menghadap onta, yang dimaksud adalah di tengah-tengah perjalanan, kemudian istirahat, otomatis ontanya didudukkan, diistirahatkan. Ketika ontanya sedang istirahat, tidak mengapa seseorang sholat menghadap onta. Bagaimana sholat menghadap kambing? Kambing itu tidak seperti apa? Onta, banyak tingkahnya kambing itu. Kambing tidak seperti apa? Onta. Otomatis kambing banyak bergerak. Ya, banyak bergerak. Dan tidak boleh menjadikannya sebagai onta. Karena ada yang keliru di dalam membaca hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ilal anazah. Anazah dengan harokat fathah, artinya tongkat. Tetapi kalau dengan harokat sukun, anzah, artinya kambing. Kemudian ada seorang mubalik menyampaikan, ini menunjukkan pentingnya sholat menghadap sutra. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap kambing. Kemudian jamaahnya bertanya, Syekh, kalau kambingnya lari gimana katanya? Kalau kambingnya lari, katanya Syekh, ya kambingnya diikat, dipegang talinya supaya tidak apa? Tidak lari. Ya ini salah di dalam membaca hadis. Harokat hadisnya anazah, nunnya harokatnya fathah, yang artinya tongkat. Adapun dengan harokat sukun artinya anzah. Harokat sukun artinya kambing, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tetapi kalau sholat menghadap onta pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ridu rahilatahu wa huwa yusalli ilaiha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ontanya antara beliau dan Ka'bah. Artinya beliau menjadikan onta tersebut sebagai apa? Sutrah. Wa huwa yusalli ilaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadapnya. Gimana terjemahan di situ? Nabi menggunakan kendaraan beliau, sementara beliau salat dengan... Iya, kendaraan yang dimaksud adalah onta, bukan kambing, bukan pula keledai. Karena kambing ini tidak tenang, sedangkan onta itu lebih tenang, kalau duduk lebih lama. Adapun ada orang yang sholat di depannya tidak bergerak. Kalau sekiranya ontanya pergi, bagaimana? Abdullah bin Umar sholat menghadap onta. Kalau ontanya pergi, maka beliau mengambil pelananya dan sholat menghadap pelana onta. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, babun al-mururu baina yadayil musalli min warai as-sitri. Bab lewat di depan orang yang sholat di luar sutroh. Bab lewat di depan orang yang sholat di luar sutroh atau di belakang sutroh. Bab ini menjelaskan apabila ada orang sholat menghadap sutroh, maka kita boleh lewat di luar sutroh. Jadi contohnya ada orang yang sholat di shaf kelima memakai sutroh, maka kita di shaf pertama, shaf kedua, ketiga lewat, tidak masalah. Tidak dilarang dan tidak membahayakan orang yang sholat. Bagaimana dengan orang yang sholat tidak menghadap sutroh? Jadi ada orang yang sholat di shaf kelima, tidak menghadap apa? Sutroh. Kita lewat di sini, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak masalah. Dia keliru karena sholat tidak menghadap apa? Sutroh. Namun kita sholat lewat di depan, shaf kedua, ketiga, tidak masalah. Yang dilarang adalah lewat pas di depan orang yang sholat. Ukurannya berapa? Ukurannya 3 hasta. Jadi 3 hasta, anggap aja satu shaf ini, jangan dilewati. Kalau sudah di luar shaf atau di shaf yang kedua, ketiga, tidak masalah. Adapun dia sholat shaf di shaf yang kelima, ya shaf yang kelima saja dilewat, jangan dilewati. Atau kalau lebih hati-hati, jangan lewat shaf yang keempat juga. Kalau lebih apa? Hati-hati, lewatlah di shaf yang ketiga atau yang kedua, yang pertama. Jelas ya? Jadi tapi bab ini menjelaskan apabila ada orang sholat menghadap sutroh, kita lewat di luar sutrohnya, pas, tidak masalah. Ini anggap aja ini sutroh ya. Nah, saya sholat menghadap ini ya Pak, kursi ini, meja ini. Sholat di situ ya, shaf yang kedua. Dan ada orang lewat di sini, tidak masalah. Ini di luar apa? Sutroh. Yang dilarang adalah lewat antara orang yang sholat dan sutroh. Ini yang dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. An Aun ibni Abi Juhaifah anna abahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra min adam.
dari Aun ibnu Abi Juhaifah bahwasannya ayahnya Abu Juhaifah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra min Adam. Beliau berada di kubbah, tenda berwarna merah dari kulit. Wa ra'aitu Bilalan akhraja wudu'an. Aku melihat Bilal mengeluarkan air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu an-nasa yabtadiruna dzalikal wudu'. Aku melihat orang-orang rebutan air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat rebutan sisa air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Siapa yang mendapatkan air tersebut, mereka pun mengusapkan di badan mereka, di wajahnya atau di tangannya. Wa man lam yusib minhu akhadha min balali yadi sahibihi. Siapa yang tidak mendapatkannya secara langsung, maka dia mengambil dari basah yang ada di tangan temannya. Artinya para sahabat rebutan sisa air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barokah. Dan disyariatkan tabarruk dengan jasadnya para nabi dan para rasul alaihimussalam. Jadi para nabi dan para rasul keringatnya barokah. Ummu Sulaim, jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur keringatnya diambil. Dan Ummu Sulaim itu mahramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibinya persusuan. Kemudian keringatnya diambil, diletakkan di minyak wangi. Dan itu seperti bibit, lebih harum daripada minyak wangi itu sendiri. Keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah. Sisa wudunya berkah. Sehingga ketika itu para sahabat rebutan mengambil air sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak memperlakukan seperti itu. Tidak pernah para sahabat rebutan keringatnya sahabat yang lain, tidak pernah. Apalagi keringatnya kiai. Kiainya suka bawang putih sama bawang merah. Otomatis keringatnya sangat kecut sekali, luar biasa kecutnya. Nah, dah harum daripada minyak kasturi. Apanya yang harum? Dikasih minyak wangi saja masih sengak banyu, masih tengi. Apalagi tidak dikasih minyak wangi. Jadi itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Jadi contohnya tahnik. Ini sunnah. Sebagian teman-teman yang sunnah pun keliru. Yang sunnah ditahnik sendiri. Jenengan kalau punya anak lahir ya, tahnik sendiri dengan ludah ayahnya. Jangan dianggap barokah. Yang barokah itu apa? Kurmanya. Sebagian teman, sebagian ikhwah dibawa ke ustadz. Tidak boleh ini. Apa artinya? Menganggap
ludahnya ustadznya apa? Barokah. Ini tidak benar. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum sesama yang lainnya. Mereka hanya melakukannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan Abu Juhaifa berkata, "Tsumma ra'aitu Bilalan akhraja anazatan farakazaha." Kemudian aku melihat Bilal mengeluarkan anazah, tongkat. Kalau dibaca anzah artinya mengeluarkan apa? Kambing. Jadi penting belajar bahasa Arab. Miftahu ulumiddin al-arabiyah. Kuncinya ilmu agama adalah bahasa Arab, karena Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis juga dengan apa? Bahasa Arab. Maka mereka-mereka yang minim pengetahuannya tentang bahasa Arab, semakin minim pula pengetahuan agamanya. Ini ustadz kalau tidak bisa bahasa Arab, biasanya ijtihadnya itu nyeleneh, karena dia membaca keliru, membacanya aja keliru. Seperti pada hadis ini, akhraja anzatan, Bilal mengeluarkan kambing. Ini buat apa kambing ini? Dibeleh atau diapakan ini? Farakaza, kemudian ditancapna. Wah, kambing ini wedhuse diincepno gitu. Bahasa Surabaya gitu. Kambingnya diincepkan untuk dijadikan sutra. Kan tidak seperti itu. Fara'aitu Bilalan akhraja anazatan. Aku melihat Bilal mengeluarkan tongkat lalu ditancapkan. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra'a mushammiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar memakai selendang, memakai rida, jubah berwarna merah, mushammiran, yang masih dising-singkan karena beliau habis apa? Berwudu. Kemudian dilepaskan. Fa shalla ilal anazah bin nasi rakaataini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap tongkat, mengimami para sahabat salat zuhur 2 rakaat. Karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang safar. Wa ra'aitun nasa wad-dawaba yamurruna baina yadayil anazah. Abu Juhaifa berkata, aku melihat manusia dan binatang lewat di depannya tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya lewat di luar sutra. Artinya lewat di luar sutra. Jadi lewatnya seseorang di luar sutra ini tidak dilarang dan tidak membahayakan orang yang sholat. Wallahu a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama, dibolehkan lewat di luar sutra. Dibolehkan melewati orang yang sholat di luar apa? Sutrahnya. Kemudian pelajaran berikutnya, disyariatkan bertabaruk dengan jasadnya para nabi alaihimussalam. Dan ini adalah kekhususan. Dibolehkan bertabaruk dengan jasadnya para nabi alaihimussalam. Dan ini adalah apa? Kekhususan mereka.
rambut mereka itu barokah. Jadi kalau sekiranya ada sekarang benar-benar rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa kita bertabaruk dengannya. Artinya meminta berkah kepada Allah dengan rambut tersebut. Khalid ibn Walid mendapatkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diletakkan di helm perangnya. Ketika berperang tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Jadi rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah, dan kalau beliau tahallul kondul gitu dibagikan. Di Haji Wada dibagikan. Ada yang mendapat banyak, ada yang mendapatkan sedikit. Di antara sahabat yang paling banyak mendapatkannya adalah sahabat Abu Talha Al-Ansari, mendapatkan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang membagikan, dibagikan sedikit-sedikit. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya berkah, keringatnya berkah, ludahnya berkah, sisa wudunya juga berkah. Kemudian pelajaran berikutnya, air mustakmal suci dan mensucikan. Air mustakmal suci dan mensucikan. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan memakai baju yang berwarna merah. Dibolehkan memakai baju yang berwarna merah, tetapi lebih utama merah yang bergaris. Adapun merah polos, merah cerah tidak apa, tetapi lebih utama merah yang bergaris. Karena bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini merah mukhattat, bergaris. Jadi seperti yang katakan selimut itu bergaris. Bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna merah seperti itu. Adapun hadis yang menjelaskan larangan memakai baju berwarna merah adalah hadisun dhaif, hadis yang lemah. Kemudian bab berikutnya, babun an-nahi anil ikhtisari fi shalah. Bab larangan berkaca pinggang di dalam sholat. Kalau bahasa Jawanya apa? Iya, larangan mengkerik di dalam sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yusalli ar-rajulu mukhtasira. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau melarang seseorang sholat dengan berkaca pinggang. Kenapa? Karena alasannya satu, innahu sholatul Yahud, karena itu adalah sholatnya orang Yahudi. Karena itu adalah sholatnya orang Yahudi. Kemudian alasan yang kedua, karena itu adalah hayatu ahli nar. Itu adalah bentuk tubuhnya penghuni neraka, gerakan penghuni neraka ketika disiksa dengan mengkerik. Jadi disiksa mereka dengan berkaca pinggang. Kemudian alasan yang ketiga, karena turunnya iblis, diriwayatkan berkaca pinggang, sombong. Kemudian alasan yang keempat, fi'lul mutakabbir, perbuatan orang yang sombong. Jadi dilarang berkaca pinggang atau mengkerik satu, karena itu fi'lul Yahud, perbuatan orang Yahudi.
Kedua, fi'lu ahli nar. Perbuatan apa? Penghuni neraka. Jadi keadaan penghuni neraka ketika disiksa mereka mengkerik. Iya, iman ya katanya. Sombong, naudzubillah. Jadi naudzubillah. Jadi walaupun mereka mengkerik, dipikir mengurangi siksa, tidak, tambah menderita mereka. Yang ketiga, fi'lu iblis. Iblis turun dari langit dengan mengkerik, berkaca pinggang. Yang keempat, fi'lul mutakabbir. Perbuatan orang yang sombong. Ini biasanya orang sombong itu kan gampang marah. Kalau marah sambil apa? Mengkerik itu kan. Kalau marah sambil apa? Mengkerik. Nah, dengan demikian berkaca pinggang, mengkerik ini dilarang atau diharamkan ketika sholat dan dibenci di luar sholat. Dibenci di luar sholat. Jadi sambil apa itu biasanya bapak-bapak itu nyuwiti burungnya. Iya, ngutang burungnya sambil mengkerik. Ini orang yang kurang pekerjaan. Mengkerik ini makruh. Di luar sholat hukumnya apa? Makruh. Dengan alasan-alasan tadi. Berkaca pinggang di dalam sholat hukumnya haram. Kalau di luar sholat hukumnya apa? Makruh, lebih utama ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, ini kejar target ini. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Barangkali ada yang perlu ditanyakan, tafadhol. Ya. Artikan meletakkan dua tangannya pada lambungnya, itu memang kok beda dengan penjelasan terkait. Iya, maksudnya seperti ini. Meletakkan tangan di lambung seperti ini. Bukan begini. Mengkerik. Ikhtisar itu adalah berkaca pinggang. Jelas ya? Wallahu alam. Iya. Terjemahan apa di situ? Lambung. Apa di situ, Bang? Larangan memegangi lambung rata-rata. Terjemahannya kurang detail. Terjemahannya keliru, insyaallah demikian. Wallahu alam. Iya. Orang yang lewat di depan orang-orang, Iya. kalau tidak melekat diminta untuk melawan, itu berarti sholatnya batal. Enggak batal. Ya didorong aja. Didorong. Jangan dibatalkan. Oh, nantang temen wong iki rek. Iya. Ngejak kembiang iki. Ya jangan dibatalkan sholatnya. Dorong saja sudah. Kecuali kalau dia mukul ya kita sabar. Tidak apa-apa didorong, pukul tidak apa-apa. Ya seharusnya dia sadar. Tapi tidak ada sejarah mencatat ada tawuran gara-gara didorong gitu ya. Marah mungkin iya, tapi soalnya mereka akan menghormati. Karena orang ini sedang apa? Sedang sholat. Demikian. Jadi kalau terjadi sholatnya tidak batal. Jadi tidak terjadi. Tapi sekiranya terjadi sholatnya tidak batal. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Nggih. Iya. Tidak ada kekhususan baju warna apa, tapi baju yang bagus. Memakai baju yang bagus ketika sholat Jumat dan ketika sholat apa?
Idul Fitri. Dan hari Jumat kan hari raya umat Islam. Hari raya setiap pekan. Disunahkan memakai baju yang paling bagus. Demikian pula pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada dalil tertentu, tetapi hanya saja ada dalil umum ini. Sebaik-baik pakaian untuk orang yang hidup dan orang yang meninggal berwarna apa? Warna putih bagi laki-laki ya. Jadi lebih utama memakai baju putih. Wallahu a'lam. Tapi enggak ada kekhususannya kalau Jumat harus disunahkan memakai baju putih. Tidak ada dalilnya. Tapi dalil secara apa? Umum. Dianjurkan memakai baju berwarna putih. Ada yang lain? Kita lanjutkan ya. Babun an-nahi an yabzuqar rajulu amamahu fi shalah. Bab larangan meludah ke arah depan di dalam sholat. Jadi bab ini menjelaskan larangan meludah menghadap kiblat di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat dilarang, di luar sholat juga dilarang. Dan larangannya lebih kuat apabila dikerjakan di dalam apa? Sholat. Itu meludah dengan menghadap kiblat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafala tujahal qiblah." Siapa yang meludah menghadap kiblat, jaa yaumal qiyamah wa tafluhu baina ainaihi. Dia akan datang pada hari kiamat sedangkan ludahnya ada di antara matanya. Artinya keningnya penuh dengan ludah karena perbuatannya terhina. Maka dia pada hari kiamat dihinakan oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Demikian pula meludah ke arah kanan dilarang. Karena di sebelah kanan kita ada malaikat. Di sebelah kanan kita ada malaikat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Wala an yaminihi li'anna an yaminihi malakan." Janganlah meludah ke sebelah kanannya karena di sebelah kanannya ada malaikat. Walakin an yasarihi, tetapi meludahlah di sebelah kirinya karena di sebelah kirinya siapa? Syaitan. Dan tidak mengapa seseorang itu meludahi apa? Syaitan. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ludah di kiblat Masjid Nabawi. Kemudian di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil batu dan membersihkan ludah tersebut dengan tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling wibawa. Tetapi beliau tidak merasa jijik mengambil ludah tadi. Jadi beliau tidak merasa jijik mengambil ludah tadi, ngambil kerikil, kemudian tangan kiri ludahnya diambil, dibersihkan dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi wibawa itu ada tempatnya.
Jadi menyingkirkan gangguan. Ini gangguan. Menyingkirkannya termasuk iman. Nabi SAW bersabda, wa imatatul adza ani thariq, dan menyingkirkan gangguan dari apa? Jalan, termasuk iman. Ini termasuk perkara iman. Jadi membuang sampah, mengambil sampah, memungut sampah, walaupun tidak di rumah kita, terutama sampah yang ada di masjid. Ambil 1, 2, Masya Allah. Niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena itu termasuk tanda keimanan. Jadi Nabi SAW tidak merasa jijik mengambil ludah dengan tangannya, artinya dengan kerikil, lalu dibersihkannya. Fa'aqbala 'alan nas. Kemudian Nabi SAW menghadap ke arah para sahabat. Faqala, ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakha amamahu. Nabi SAW bersabda, kenapa kalian berdiri menghadap Rabbnya, menghadap Tuhannya, lalu dia meludah di depannya. Ayuhibbu ahadukum an yustaqbala wa yutanakha fi wajhihi. Apakah kalian itu suka ada orang yang menghadapnya lalu meludah di depan wajahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap wajah hambanya ketika sholat, selama seorang hamba tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Apabila seorang hamba menoleh, maka Allah berpaling darinya. Atau ketika seorang meludah, Allah akan berpaling dari apa? Salatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa idza tanakha'a ahadukum falyatanakha an yasarihi tahta qadamihi. Jika kalian meludah, silahkan meludah sebelah kirinya dan di bawah kakinya. Ini karena masjid di waktu tersebut terbuat dari tanah, terbuat dari pasir. Meludah di sebelah kiri di bagian kaki, kemudian digeser-geser sehingga ludahnya terpendam dengan pasir. Fa illam yajid falyakul wa wasahul qasim fatafala fi thawbihi thumma masaha ba'dahu ala ba'd. Kalau dia tidak bisa, maka meludahlah di sakunya atau di kainnya, kemudian dikosokkan sebagian satu dengan sebagian yang lainnya. Atau kalau sekarang kan sudah ada tisu, meludahlah apa? Di tisu sebelah kiri, seperti itu. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi meludah menghadap kiblat adalah perbuatan yang mungkar di dalam sholat atau di luar sholat. Meludah menghadap kiblat perbuatan yang mungkar di dalam sholat atau di luar sholat. Dari hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, larangan meludah menghadap kiblat. Larangan meludah menghadap kiblat di dalam sholat atau di luar sholat. Biasanya ada masjid itu jendelanya bagian kiblat. Kemudian sebagian jamaah tidak paham, membuka jendelanya kemudian meludah. Ini dilarang. Tidak boleh meludah menghadap apa? Kiblat di dalam sholat atau di luar sholat.
Kemudian pelajaran berikutnya, fihi syaraful Ka'bah, kemuliaan Ka'bah. Jadi kita buang air tidak boleh menghadap kiblat. Buang hajat dilarang menghadap apa? Kiblat. Demikian pula meludah dilarang menghadap kiblat. Ini menunjukkan kemuliaan Ka'bah, syaraful Ka'bah. Kemudian pelajaran berikutnya, ludah itu tidak najis. Ludah itu tidak najis. Jadi ludah itu memang kotor, tetapi tidak apa? Tidak najis. Jadi yang najis sudah pasti kotor, tetapi yang kotor belum tentu apa? Najis. Najis itu harus ada dalil. Seperti darah. Darah karena digigit nyamuk ini tidak najis. Sehingga ada jamaah yang sholat nyamuknya gemuk-gemuk gitu, ditutul saja. Gini saja. Karena takut najis. Darah itu tidak najis. Yang najis adalah darah haid dan darah nifas. Darah kita tidak najis. Kemudian pelajaran berikutnya, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan apabila akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat dari Allah, maka akhlaknya orang-orang yang beriman adalah karamah. Apabila akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat, maka akhlaknya orang-orang yang beriman itu karamah. Karamah dari Allah. Jadi jangan memahami karamah itu terbang di atas awan atau berjalan di atas air. Yang terbang di atas awan seperti burung, berjalan di atas air seperti penguin, kemudian mencolot di atas pohon seperti bedes. Bukan seperti itu karamah. Itu karamah apa? Karamah syaitaniyah. Dipelajari. Karamah itu istiqamah, akhlak mulia, mencintai kebaikan untuk saudara. Itu karamah. Di saat orang dia mendengkinya, dia mendoakannya. Subhanallah. Didengki oleh fulan didoakan. Ini karamah. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang ada permusuhan denganmu, suatu saat dia akan menjadi sahabat yang dekat. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim. Tidak sanggup demikian kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak sanggup demikian kecuali orang yang mendapatkan nikmat yang besar dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah penuntut ilmu, terutama ahlul hadis, orang-orang yang penyayang kepada saudara-saudaranya, dengan menginginkan kebaikan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Demikian akhlak orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat, maka akhlaknya orang-orang yang beriman adalah apa tadi? Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, dipulihkan meludah ke sebelah kiri. Dipulihkan meludah ke sebelah kiri. Kenapa? Karena di sebelah kiri ada apa? Ada setan. Contohnya, setan itu memberi was-was.
Ketika sholat diberi was-was, ketika bersuci diberi was-was. Bagaimana cara untuk lepas dari was-was syaitan? Yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah ke kiri berapa kali? 3 kali. Diludah kecil-kecil saja. Jangan kayak balas dendam itu. Jangan. Kayak kudu kereketan. Ketno ae Ustaz. Kowet ben kapok. Gak kena setan, kena istrinya yang di sampingnya. Jadi setan itu seperti itu. Kita ini sudah wudu, kemudian mau ke masjid, pikiran hilang. Ini tadi wudu atau enggak? Padahal kita pasti ingat, saya ini sudah dari kamar mandi. Oh ini was-was, jangan dihiraukan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Seperti itu, akan hilang dengan sendirinya. Ketika sholat ada perasaan netes dikit saja. Kemudian seseorang yang tidak paham masalah ini keluar, celana dalamnya digantung di kamar mandi. Kemudian dia wudhu lagi. Padahal itu was-was syaitan. Itu was-was. Ketika dia tidak sholat kok nggak ada seperti itu. Ketika dia tidak sholat kok tidak ada muncul netes atau tidak netes. Berarti yakinlah itu adalah was-was apa? Syaitan. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, inna ahadana yajidu fit batnihi syai' fa askala alaihi. Ya Rasulullah, kita ini menjumpai perut kita ini ada masalah. Kita tidak tahu keluar sesuatu atau tidak. Bunyi perut itu. Kadang-kadang yang bunyi itu di bagian duburnya. Tapi itu bukan kentut. Itu adalah was-was apa? Syaitan. Perasaan. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yansarifu. Janganlah dia keluar dari sholatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajidarihan, atau dia mencium apa? Baunya. Artinya dia yakin buang angin. Itu was-was. Ketika takbir Allahu Akbar, diulangi lagi. Karena takbir yang pertama belum apa? Belum mantap. Nah, ini was-was. Ini adalah was-was syaitan. Jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Ada sebagian teman, ada jamaah, setiap sholat selesai dia pasti wudhu lagi, sholat lagi. Karena setan memberi was-was. Sholatmu tidak sah, sholatmu tidak sah. Kamu tadi jangan-jangan tidak wudhu. Lebih baik sholat lagi, lebih aman. Ini kalau kita turuti, setannya menang. Bagaimana cara melepaskan bisikan tersebut? Ia membaca tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian apa? Meludah ke kiri 3 kali. Dan apabila kita lakukan, gangguan akan pergi. Jangan setan akan mengatakan sholatmu tidak sah loh, sholatmu tidak sah loh. Biarkan saja, diludahi saja. Setannya akan pegel. Setiap membisiki diludahi. Setiap memberi bisikan apa? Diludahi. Apalagi kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan penuh keyakinan akan hilang bisikan tersebut. Kemudian tambahan faedah, apabila kita mendapatkan bisikan tentang hal tersebut, ketahuilah kita itu orang yang baik. Itu tanda kebaikan seseorang di sisi Allah. Karena setan tidak mampu menggodanya supaya tidak sholat. Maka setan bagaimana merusak sholatnya? Maka jangan nuruti bisikan setan. Was-was biarkan. Dia mengatakan sholatmu tidak sah, sholatmu tidak sah. Biarin aja. Kalau kita ingat kita ini kamar mandi, ya yakinlah kita kamar mandi mau wudhu pasti. Dan yang dilakukan setan hanyalah bisikan saja. Demikian.
Maka Nabi SAW menganjurkan kepada seorang sahabat, itu adalah setan yang namanya khinzib. Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Apabila kamu menjumpainya, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kemudian sahabat Utsman ibnu Abil As berkata, ya Rasulullah, alhamdulillah waswas yang aku rasakan sudah hilang. Jadi untuk menghilangkan waswas yaitu dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya, babun fit tatha'ubi fi shalah wa kadmihi. Bab menguap di dalam salat dan menahannya. Bab ini menjelaskan perintah menahan diri dari menguap. Jadi ditahan semampunya atau dengan menutup apa? Tangan. Lebih utama tangan kiri. Untuk menahan apa bahasa Indonesianya? Menguap ya. Kalau bahasa Surabaya enak ya. Angop. Wah, angop cok. Kabeh-kabeh nopo rek. Demikian. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tatha'aba ahadukum fi shalah falyaqdim mastata'ah. Jika kalian menguap di dalam salat, tahanlah semampunya. Fa inna syaitana yadkhulu, karena syaitan akan masuk. Kita beriman, kita mengimani siapa yang menguap tidak ditutup, maka setan masuk ke dalam mulutnya. Karena setan itu bisa membesar, bisa mengecil. Dan setan berjalan di tubuh manusia di mana? Di aliran darah. Jadi setan akan masuk. Fa inna syaitana yadkhulu, kita mengimaninya. Dan setan kalau masuk otomatis merusak seseorang, mengganggunya. Kemudian memberikan bisikan-bisikan yang membahayakannya. Wa fi riwayatin falyumsik biyadihi ala fihi. Di dalam riwayat yang lain, hendaklah dia menahan dengan tangannya. Ditutup. Kalau dia tidak bisa menahan, tahanlah dengan apa? Tangannya. Fa inna syaitana yadkhulu. Karena kalau tidak ditahan, setan akan apa? Masuk. Selain setan masuk, di dalam riwayat yang lain disebutkan setan ini tertawa, senang kalau ada orang yang menguap dengan bersuara wah gitu. Iya, nyuaring. Iya, setan tertawa gembira. Kenapa? Karena setan yang memberikan bisikan-bisikan supaya seseorang itu ngantuk. Abdullah ibnu Abbas berkata, an-naumu fil jihadi minallah. Tidur ketika perang itu dari Allah. Tidur ketika apa? Perang. Dan tidur ketika sholat atau di majelis taklim dari apa? Dari syaitan. Tidur turun ketenangan. Iya, karena dibisiki apa? Syaitan dibisiki. Supaya kita ngantuk, supaya kita tidak fokus, supaya kita tertidur. Itu adalah bisikan dari syaitan. Jadi bab ini menjelaskan perintah menahan diri dari menguap. Perintah menahan uap. Maksud menahan uap gitu, menahan diri dari menguap. Perintah menahan diri dari menguap. Kalau tidak bisa, ditutup dengan apa? Dengan tangan kiri. Tahanlah semampunya.
Kemudian pelajaran berikutnya, siapa yang mulutnya terbuka ketika menguap akan dimasuki apa? Setan. Setan masuk, lalat juga masuk. Iya, siapa yang menguap dan mulutnya terbuka akan dimasuki syaitan. Dimasuki syaitan, kita mengimaninya. Kita mengimani dengan perkara-perkara yang gaib. Dan masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia ini membahayakannya. Otomatis syaitan akan memunculkan mudarat-mudarat bagi manusia. Wallahu ta'ala alam. Hadis terakhir, babu hamli sibyan fi shalah. Bab menggendong anak kecil di dalam salat. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas wa umamatu ibntu Abil As wa hiya ibnatu Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala atikihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat. Dan Umamah bintu Abil As, putrinya Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di gendongan atau di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza raka'a wada'aha, apabila beliau ruku, Umamah ini diletakkan. Wa idza rafa'a minas sujud, apabila dia bangkit dari sujud, a'adaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya kembali. Dari hadis ini diambil pelajaran yang pertama, dibolehkan menggendong anak ketika sholat. Pelajaran berikutnya, dibolehkan membawa anak kecil ke masjid. Dibolehkan membawa anak kecil ke masjid. Kalau anaknya mengganggu, bagaimana? Ya diajari. Kecuali kalau mengganggunya terlalu. Jadi terlalu mengganggu, janganlah dibawa ke masjid sampai mengerti. Biasanya yang mengganggu itu usianya 3 tahun, 4 tahun, yang belum dinasihati masih belum bisa apa? Mendengarkan, belum mengerti. Jadi kalau sudah mengerti dibawa ke masjid. Tapi kalau tidak terlalu mengganggu tidak mengapa. Jadi kita hendaklah pertengahan di dalam bab ini. Kalau dilarang sama sekali, ya tidak benar. Otomatis anak akan jauh dari apa? Masjid. Tapi kalau anak yang mengganggu dibiarkan saja. Ini melampaui batas. Merusak kekhusyuan, menghilangkan maksud sholat. Jadi maksud sholat adalah khusyuk. Ini kalau anaknya mengganggu, jadi ke masjid, kemudian mimbarnya itu di otak-otak gitu, ya terlalu mengganggu, dipencoloti semuanya. Bapaknya mengatakan ini sunnah, iya sunnah, tapi sampai mengganggu orang khusyuk sak masjid bagaimana? Jadi sunnah kalau tidak mengganggu. Jadi kalau anaknya ini terlalu mengganggu, ya dinasihati. Ini intinya kita fleksibel. Khairul umuri awsatuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik perkara itu apa? Pertengahan. Kita jangan menggampangkan dan juga jangan membatasi. Karena ada seorang ustadz ketika ceramah mengatakan, tolong ibu-ibu yang membawa anak harap membawa obat tidur, katanya gitu. Ya ustadznya saja kasih obat tidur, biar sama-sama tidur, katanya. Tidak benar itu. Anak bawa ke masjid supaya cinta. Jadi kalau anak nakal ya wajar. Tapi kalau terlalu mengganggu, baru dinasihati. Jelas ya. Jadi mentalnya kita kuatkan dulu, sehingga anak
ganggu sedikit, kita nggak merasa terganggu. Seperti ini nggak. Kecuali kalau ada anak itu lari terus, baru teriak-teriak. Ini baru ditenangkan. Kalau tidak bisa berarti belum cukup umurnya dibawa apa? Ke masjid. Demikian, kita harus pertengahan. Jangan melampaui batas dan jangan meremehkan. Kemudian pelajaran berikutnya, wallahu alam, anak kecil apabila melewati orang yang sholat tidak membahayakannya. Anak kecil jika melewati orang yang sholat tidak membahayakannya, wallahu alam. Maka Imam Bukhari menulis bab ini di dalam bab-bab sutra. Demikian pula pada bab ini setelah sutra dibawakan bab menggendong anak kecil. Karena kalau kita menggendong anak kecil otomatis anak akan lewat di depan apa? Kita. Tapi tetap anak kalau bisa diberi pengertian, anak 4 tahun bisa insyaallah, subhanallah. Maka lihatlah hadis ini. Umama ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk diberdirikan, kalau bangkit dari sujud digendong lagi dan dia tenang. Umama ini tenang. Tetapi kalau Hasan dan Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sujud malah apa? Naik di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kuda-kudaan. Nah, tapi riwayatnya kan cuma 1-2. Riwayatnya sekali itu saja. Maka ini tidak bisa dijadikan pedoman. Jadi ukurannya apa? Ya sesekali tidak apa-apa. Tapi kalau setiap sholat 5 waktu dibawa terus, apalagi anaknya mengganggu, nah ini tidak benar. Kalau anak kita tenang dibawa tidak apa-apa. Kalau mengganggunya sedikit ya ditenangkan. Tapi kalau melampaui batas mengganggunya, jangan dibawa apa? Ke masjid karena khawatir mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian kita sampaikan kepada jamaah sekalian, insyaallah mulai pekan depan kajian di sini ada 2. Yang pertama kajian hadis, yang kedua kajian tafsir. Jamnya sama, hanya saja dikurangi sedikit-sedikit waktunya, 50 menit mungkin insyaallah. Sambil nanti dilihat kekuatan jamaahnya, kekuatan ustadznya dan kekuatan jamaahnya. Jadi waktunya sama, mungkin 1,5 jam. Seperti sekarang ini kan nggak terasa 1,5 jam, hampir 1,5 jam. Jadi katakan insyaallah 50 menit. Nah insyaallah ada, saya bawa jam nanti, ada alarmnya bunyi nanti. Iya, ada alarmnya, biasa tak pakai. Kalau ada 2 pengajian tak pakai. Iya, nanti belum pelajaran istirahat sebentar, ambil air wudu. Kita ngaji tafsir Sa'di. Jadi kajian Sahih Muslim, kemudian dilanjutkan tafsir Sa'di. Untuk sementara insyaallah 50 menit. Kalau tambah nanti dilihat, biarkan mengalir dulu. Yang penting berjalan dan mengalir terlebih dahulu, dan kita lihat nanti ke depannya. Jazakallah khair. Jadi demikian, kita minta kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan niat yang ikhlas di dalam menambah kegiatan ini, bukan untuk sangar-sangaran atau yang lainnya. Bukan. Kita ingin semata-mata mudah-mudahan, wal ilmu indallah, niat seseorang yang tahu hanya Allah. Kita hanya meminta kepada Allah agar Allah selalu memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu, semata-mata mengharap ridha Allah. Demikian. Ini ada pertanyaan,
Kata ustadz saya di sekolah, anak-anak di Palestina yang meninggal, apa benar saat ini di surga dirawat Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya. Nabi SAW bersabda demikian. Siapa yang meninggal dunia masih kecil, auladul muslimin. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang sangat panjang, bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dirawat. Mereka yang meninggal masih kecil dirawat Nabi Ibrahim alaihissalam di surga. Jadi Nabi SAW di dalam riwayat Imam Bukhari mimpi dengan mimpi yang sangat panjang. Salah satunya di mimpi tersebut melihat seseorang yang dikelilingi anak banyak. Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa fulan?" Nabi SAW bersabda, "Dia adalah Nabi Ibrahim. Dan anak-anak yang kecil itu adalah anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia belum balik." Jelas ya, ini hadis umum. Gak di Palestina saja, di Indonesia termasuk. Jelas ya, bukan khusus apa? Palestina. Yang jelas anak kecil yang meninggal dunia belum balik di surga. Ini dirawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kalau bapaknya masuk surga, Nabi Ibrahim menyerahkan. Nabi Ibrahim yang menyerahkan sampai diserahkan kepada orang tuanya nanti di surga. Demikian. Ini hukum umum. Tetapi secara khusus kita tidak boleh memastikan. Katakan ada anak kecil harum seperti minyak kasturi atau 1000 bunga atau yang lainnya. Ya kita berdoa, Masya Allah, semoga ini tanda husnul khotimah. Seperti itu. Tapi kita mengatakan ini pasti di surga, tidak mungkin tidak. Tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan Bilal pasti di surga, boleh atau tidak boleh? Boleh, karena ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, kita hanya berharap, sangat berharap. Kita mendoakan. Tetapi memastikan tidak boleh. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak Indonesia yang melihat penderitaan anak-anak di Palestina? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Mendoakan, satu, prihatin. Kemudian belajar yang sungguh-sungguh. Sini main HP saja. Iya, lihat itu yang anak-anak teman-teman kalian di Palestina kepingin waktu untuk belajar. Mereka belajar tiba-tiba dibom. Jadi kita seharusnya di sini semangat belajar, jangan menyia-nyiakan waktu. Kemudian mendoakan, mendonasikan sebagian harta kita untuk mereka. Seperti itu. Selebihnya wallahu alam. Adapun unjuk rasa, jalan sambil mengibarkan karnaval bendera Palestina, ini tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita peduli, iya, tetapi yang sesuai syar'i. Jangan mengikuti itu orang-orang awam atau orang-orang jahiliyah. Peduli Palestina, unjuk rasa, tumpah ruah. Apalagi ada yang menyerukan dari Gaza, teruskan perjuangan kalian. Ini perjuangan apa? Unjuk rasa. Dilarang oleh Islam. Unjuk rasa itu bukan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terjadi pembantaian itu bukan hanya di Palestina saja, di Suriah oleh orang-orang Syiah. Kemudian di Cina, Uighur, di Myanmar, darahnya itu sama darahnya kaum muslimin itu. Subhanallah, kayaknya ada permainan politik di sini. Kita jangan ikut-ikutan.
Apa yang kita, bukan berarti kita tidak cinta Palestina, sangat cinta kita. Kita mendoakan, kita kunut nazilah. Tetapi innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu saudara, yang di Afrika, yang ditindas, yang di Sudan terjadi peperangan. Semuanya saudara kita. Yang di Myanmar, yang dibantai oleh orang-orang Buddha, itu saudara kita. Apakah darah mereka murah, yang Palestina mahal? Jelas ya, sama. Jadi kita cinta Palestina ini luar biasa, bagus. Sebaliknya nanti kalau ada kejadian di tempat yang lain, kita juga harus peduli. Jangan ketika kejadian yang ada di Suriah kita acuh tak acuh. Yang di Myanmar kita pura-pura tidak tahu. Kemudian ketika di Palestina baru semuanya yaitu bergerak. Ini bagus, Masya Allah. Kita mencintai saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan mereka yang di dalam itu menjerit. Karena mereka dipermainkan oleh orang-orang politik. Mereka yang ada di Gaza itu menderita sekali. Karena mereka dipermainkan oleh oknum-oknum orang munafik. Naudzubillah. Jadi kita tetap mendoakan. Kita peduli dengan mereka. Bagi yang diberi kelebihan rizki, donasikan sebagian rizki dari jalur yang benar ya. Berarti jalur di Al-Furqan yang menggalang donasi. Karena keliru jalurnya, ditangkap oleh orang Syiah, digunakan untuk mendanai Houthi, Houthiyun. Houthi itu orang Syiah, Hizbullah itu Syiah. Jangan percaya Hizbullah. Adapun Hamas ini banyak orang yang baik, tapi mereka disusupi. Hamas karena ada di jantung Gaza. Demikian, kita khawatir keliru kalau komentar banyak-banyak. Yang jelas kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga diberi kesabaran oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, dan semoga Allah menampakkan topengnya orang-orang munafik. Jadi lihat orang itu kalau akidahnya itu rusak, mereka kan gampang, terutama sekarang ini mencela kerajaan Saudi. Padahal kerajaan Saudi adalah pembantu terbesar orang-orang Palestina, tapi disudutkan oleh media-media. Karena yang mereka tuju, yang mereka serang utama itu Saudi, Makkah dan Madinah yang mereka harapkan. Demikian, ada perang agama di dalam hal ini. Ada perang agama di dalam hal ini. Mereka sudah menguasai Al-Aqsa. Mereka ingin menguasai Mekah dan Madinah. Kalau Mekah tumbang, ya selesai, hari kiamat sudah. Kalau Mekah ini sudah tidak ada, Ka'bah sudah hilang, maka akan terjadi hari kiamat, selesai dunia. Tayyib. Apakah innama sama dengan dahak? Ludah sama? Iya sama, hukumnya sama. Pada saat batuk, ludah dan dahak hukumnya sama, tidak najis. Ini masalah memboikot. Pertanyaan tentang memboikot. Jadi silahkan, kita tidak mau beli barang-barangnya Yahudi. Tapi jangan ngeprank. Karena ada konten, ada orang beli McD dengan jumlah besar, gak jadi. Ini khianat, ini kadzab, ini pendusta. Pesan dengan jumlah besar, kemudian gak jadi beli katanya karena Anda pro Yahudi. Ya tidak boleh kayak gitu, itu zalim itu. Jangan membalas kezaliman dengan apa? Dengan kezaliman. Kalau enggak mau beli ya jangan beli, sudah. Adapun menyeru boikot itu tugasnya waliul amr. Jadi untuk pribadi silahkan, bagus. Untuk pribadi-pribadi. Tetapi menyeru pemboikotan itu haknya waliul amr. Yahudi itu dari dulu itu
berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sampai akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap jual beli dengan orang apa? Yahudi. Tapi kalau sudah yang memerintahkan itu pemerintah, selesai. Barang-barang mereka tidak ada. Tahu Turki yang corongnya yang paling besar. Tetapi penyuplai gas ke Yahudi itu Turki. Itu Turki produk-produknya. Gimana ngomong boikot tetapi negaranya seperti itu. Boikot ini akan terwujud jika diserukan oleh waliul apa? Waliul amr. Tapi kalau jenengan secara pribadi tidak menyeru, silahkan, bagus. Tapi kalau sudah menyeru, ini haknya waliul amr, jangan diambil. Ini tugasnya waliul amr. Dan seruan kalau tidak dari waliul amr, ya hari-hari ini saja, setelah itu tidak ada apa-apa. Yang minum aqua ya tetap balik mana, iya kan? Yang balik lagi. Ini klub ini kan ya, podo ya. Ndak ya, aqua ya. Iya. Intinya banyak. Jadi boikot adalah tugasnya apa? Waliul amr. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Israel. Israel itu siapa sih? Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka ketika unjuk rasa mengatakan ini itu umpatan kepada Israel. Berarti ini mengumpat Nabi Yakub alaihissalam. Itu bahayanya kebodohan. Itu bahayanya kebodohan. Jadi mengumpat Israel, mengumpat Nabi Yakub alaihissalam. Celalah Yahudi, silahkan. Doakan semoga Allah melaknat Yahudi. Allahumma alika bil Yahud. Demikian. Tapi jangan mencela Nabi Israel. Mencela Nabi itu kekufuran. Mencela para sahabat itu kefasikan. Sedangkan mencela Nabi adalah kekufuran. Itu bahaya sekali. Islam itu menjaga niat. Dan Islam juga menjaga lafaz. Islam itu menjaga niat. Jangan dikatakan niatnya mencela Yahudi. Ya celalah Yahudi, jangan mencela Israel. Jangan sampai ucapan celaan kena Nabi Yakub. Nanti Nabi Yakub menuntut di hadapan Allah bagaimana? Berat tanggung jawabannya di hadapan Allah. Ini menunjukkan itu aktivis-aktivis mereka ngomongnya Israel subhanallah. Bilang aja Zionis. Bilang aja Yahudi. Jangan ngomong Israel. Israel itu nama seorang nabi. Anggap saja ada negara namanya Ibrahim. Negara Ibrahim. Apakah kita mencelanya juga? Atau ada negara namanya Jibril, negara Jibril gitu. Apakah kita mencela? Atau negara namanya negara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama negara. Apakah kita berani mencelanya? Ya jangan. Mencela satu nabi seperti mencela semua para nabi. Membenci seorang nabi seperti membenci seluruhnya. Kufur kepada seorang nabi seperti kufur kepada apa? Seluruhnya. Nabi Yakub adalah nabi yang mulia, kita mencintainya. Dan salah satu nama Nabi Yakub adalah Nabi Israel. Maka anak keturunannya dinamakan apa? Bani Israel. Kalau ada orang melaknat Bani Israel, ya mending gitu loh. Lebih utama laknatlah Zionis atau Yahudi. Lebih utama kita mencela Yahudi atau apa? Zionis. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Tadi demikian tadi pengumuman, dan kepada panitia harap menyediakan. Ya Pak Budi ya. Tolong kemana kemarin itu dicetakkan di mana itu? Ada ya. Intinya nanti panitia bisa menghubungi Pak Budi, dan kepada teman-teman yang diberi kelebihan rezeki, monggo silahkan berlomba-lomba untuk mensukseskan kegiatan ini, untuk mencetaknya. Apanya?
Nggak ada PDF-nya. Itu PDF itu kan ada itunya, dari kayaknya pihak Ustaz Maenur Bang. Edatan terbatas meskipun PDF. Tidak apa-apa Pak Budi, kita kan bukan untuk diperjualbelikan. Nanti dicarikan yang itu Pak Budi, insya Allah. Hah? Nanti yang ada pun itu bisa diitukan lagi. Ada insya Allah. PDF itu tidak satu aja Pak Budi. Taib ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa disampaikan. Kita ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran. Askurukum katsiran wa jazakumullahu khairan. Dan marilah kita tutup majelis ini dengan doa. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.